Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Wisatawan Cina tewas saat berlibur di pantai Jamaluk, Karangasem. Polisi menangkap 3 warga negara Meksiko, pelaku penembakan terhadap warga negara Turki. Polisi meringkus 3 pria lantaran menganiaya seorang pria hingga tewas di Buleleng. KPU Provinsi Bali memastikan pihak percetakan akan segera mengirim kekurangan surat suara untuk pemilihan DPR dan DPD. Surat suara tersebut akan segera dikirim ke KPU Kabupaten Kota sesuai dengan jatah yang kurang. Sejumlah daerah mengajukan tambahan surat suara karena banyak surat suara yang mereka terima dalam keadaan rusak dan kurang. Ketua KPU Provinsi Bali, Idewa Agung Gede Lidartawan mengatakan, KPU sudah mengajukan permintaan tambahan dan percetakan akan segera mengirim secepatnya. Untuk saat ini percetakan akan mengirim kekurangan surat suara untuk DPR dan DPD. Sementara untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden masih dalam proses. Itu 100% akan diberikan hari ini, ya kekurangannya. Tadi ya DPR semua, ya. Untuk Presiden juga kemarin kita telepon, kayaknya kalau hari ini besok akan dikirimkan kekurangannya. Kita pastikan tanggal 5 itu di Bali, apapun resikonya saya akan jemput surat suara ataupun kelengkapan lainnya. Tanggal 5 harus sudah semua di sini. Ya, sehingga nanti tanggal 10 ada yang mengirim yang di luar kota duluan. Tapi saya pastikan H-1 tanggal 13 itu semuanya sudah di TPS, di PPS, di desa. KPU Provinsi Bali berharap pada tanggal 5 Februari mendatang, seluruh kebutuhan logistik sudah terpenuhi. Jika tidak, KPU akan mendatangi langsung penyedia untuk memastikan distribusi segera dilakukan agar pada H-1 seluruh PPS sudah menerima logistik pemilu. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. KPU Bangli sudah menerima lengkap seluruh logistik pemilu. Sebelumnya, KPU sudah melaporkan beberapa kekurangan antara lain surat suara DPR RI sebanyak 1.300 lembar, surat suara DPRD 1.700 lembar, DPD 290 lembar, surat suara Pilpres sebanyak 2.700 lembar. Selain surat suara, KPU juga kekurangan sampul, formulir, dan lain sebagainya. Seluruh sisa kekurangan logistik sudah diterima dan ditempatkan di gudang ALC Bukal Bangli. Dengan demikian, KPU Bangli sudah 100% menerima logistik pemilu dan tinggal mengirim seluruh logistik ke seluruh TPS di Bangli. Kita menerima surat suara, kekurangan surat suara, beberapa kekurangan surat suara dari pihak penyedia yang kita langsung dipusatkan di KPU Provinsi Bali dan itu kita kawal sampai dengan di gudang KPU. Ada beberapa surat suara seperti surat suara DPR RI, kemudian surat suara DPR di Kabupaten Kota. Mulai besok kita sudah melakukan proses sortir dan lipat untuk surat suara kekurangan surat suara yang kita sudah terima. Pendistribusian kekurangan logistik ini mendapat pengawalan ketat Satgas Preventif dan Polres Bangli. Pengawalan mulai dari KPU Provinsi Bali hingga ke gudang logistik. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.
Kasus penembakan terhadap warga negara Turki di Villa Palm House, Banjar Pempatan, Badung mulai terkuak. Aparat kepolisian mencium ada keterlibatan sindikat internasional yang ingin menghabisi nyawa Turan Mehmet. Ketiga warga negara Meksiko ini diduga bertanggung jawab atas rencana pembunuhan terhadap Turan Mehmet. Polda membentuk tim gabungan beserta pasukan taktis dari Satbrimo Polda Bali untuk meringkus ketiga tersangka di salah satu rumah sewaan di kawasan Desa Unggasan, Kuta Selatan, Badung. Mereka diduga merupakan anggota organisasi internasional yang sengaja dikirim untuk menghabisi nyawa korban. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari senjata api hingga uang sebesar 10 juta rupiah. Menurut polisi, para pelaku sebelumnya mensurvei rumah korban pada Senin malam 22 Januari lalu. Esoknya sekitar pukul 1 dini hari, mereka melakukan eksekusi dengan menembakkan peluru secara membabi buta terhadap korban hingga luka parah. Bahwa diduga pelaku berjumlah 4 orang, telah melakukan penyerangan dengan cara menembak menggunakan senjata api kepada penghuni Villa 1 Palm House yang saat itu kebetulan penghuninya ada 4 orang penghuni. Dalam menjalankan kejahatannya, salah satu pelaku sebelumnya terlebih dahulu melakukan penyerangan terhadap dengan cara menyandera security yang ada di Palm itu, inisial IMS. Kemudian selanjutnya 3 orang pelaku lainnya menerobos masuk ke dalam villa, dan selanjutnya oleh si saksi mendengarkan suara letusan. Kemudian dan setelah diperiksa ternyata ada korban. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku sengaja mengincar korban karena di villa ada 4 orang yang menginap. Setelah merasa yakin korban tewas, para pelaku melarikan diri dan sempat membawa uang sebesar 30 juta rupiah dan mata uang asing sebesar 4.000 dolar Amerika. Sementara beredar isu kasus penembakan warga Turki terkait persaingan antar organisasi gangster internasional. Namun Polda Bali belum bisa memastikan kebenarannya karena masih dalam proses penyelidikan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.